Welcome back to me, ketemu lagi sama aku. Oke, karena kemarin kita udah membahas tentang pengertian geografi, sekarang kita akan membahas tentang sejarah perkembangan dari geografi. Pada dasarnya geografi sendiri itu ada 5 perkembangan. Yang pertama adalah geografi klasik, kedua adalah geografi abad pertengahan dan renaissance, tiga adalah geografi modern, empat adalah geografi akhir abad ke-19, dan yang terakhir nanti adalah geografi awal abad ke-20. Nah, oke, yuk langsung aja kita bahas yang geografi klasik. Namanya klasik, kalau kita mikirnya klasik, itu kan pasti yang berhubungan dengan vintage ya. Jadi, itu yang paling awal, yang paling kuno, katakan. Dan dimana pada geografi klasik itu kita sebagai manusia yang tinggal di situ tuh belum terlalu memahami bumi secara penuh. Jadi, apa ya? Jadi mereka tuh masih dalam tahap eksplorasi, tahap mencari tahu, tahap mendalami tentang bumi, dan makanya di sini itu merupakan fondasi awal dari perkembangan ilmu geografi. Nah, di sini banyak sekali cendekiawan, salah satunya yang kita kenal sebagai Bapak Geografi adalah namanya Eratosthenes. Beliau adalah yang melakukan pengukuran diameter bumi dengan menggunakan pantulan sinar matahari. Sini. Nah, selain Eratosthenes itu ada juga Herodotus, Strabo, Ptolemy. Dan tokoh-tokoh ini itu mulai melakukan pemetaan wilayah. Yang dilakukan pemetaannya adalah memetakan wilayah-wilayah yang pernah dikunjungi. Jadinya mereka pernah berkunjung nih ke suatu tempat, terus baru dipetakan. Nah, nanti tuh jadi peta, cuma petanya nggak sebagus dan nggak sedetail kayak sekarang. Nah, di sini selain menyusun peta, tokoh tersebut mengembangkan deskripsi. Jadi setelah melakukan kunjungan wilayah, pasti tokoh-tokoh ini tuh melakukan penjelasan lebih, melakukan penulisan lebih. Oh, ternyata kalau misalkan ya si Herodotus Strabo itu berkunjung ke wilayah kita. Oh, ternyata di wilayah ini tuh untuk aktivitas penduduknya tuh seperti ini. Oh, ternyata untuk iklimnya tuh begini. Hujannya dari jam sekian sampai jam sekian. Oh, ternyata yang paling banyak flora maupun fauna yang ada di wilayah ini tuh jenisnya ini loh. Jadi selain memetakan suatu wilayah yang pernah kita kunjungin, mereka itu juga mendeskripsikan atau mendokumentasikan berbagai macam dari iklim, topografi, flora fauna, budaya, dan adat kebiasaan masyarakatnya. Itu di geografi klasik. Terus kemudian geografi abad pertengahan dan renaissance. Nah, ini udah mulai ada eh, perkembangan yang lebih maju. Nah, di sini abad pertengahan terjadi peningkatan penjelajahan wilayah yang baru. Kalau yang ini tadi itu kan yang pernah dikunjungin, jadi nggak terlalu banyak. Nah, di geografi abad pertengahan dan renaissance itu udah mulai banyak penjelajahan-penjelajahan baru. Ada nama-namanya, contohnya adalah Ibnu Battuta sama Marco Polo. Nah, kemudian di sini ada tokoh yang namanya Al-Idrisi Ibnu Khaldun, itu menghasilkan, sebenarnya bukan menemukan ya, tapi menghasilkan atau memproduksi globe atau peta dunia. Yang kita tahu globe itu udah sangat kita paham itu adalah replika kecil dari bumi, globe itu. Nah, terus kemudian di sini udah ya, kalau misalnya di abad pertengahan udah ya. Terus kemudian pada Renaissance, di Renaissance ini pada masa-masa Yunani dan Romawi kuno. Nah, ini di sini dengan berkembangnya peta dan globe, bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan ke berbagai penjuru dunia. Udah ada peta, udah ada globe. Ya udah, saatnya kita mulai menjajah.
bukan menjajah, tapi menjelajah. Menjelajah, pengen tahu lebih lanjut. Nah, kemudian ketika sudah selesai menjelajah, ini Christopher Columbus itu berhasil membuktikan bentuk bumi itu bulat. Jadi kalau misalkan kamu sebagai penganut bumi datar, berarti kamu ini bukan penganut dari Christopher Columbus. Padahal yang sudah melakukan penjelajahan aja udah membuktikan kalau bumi itu bulat, apalagi kita yang cuma menjelajah dengan menggunakan mungkin Google Maps via satelit atau mungkin juga Google Earth. Kita kan hanya tahu permukaannya saja. Nah, bumi itu bukan datar tapi bulat. Itu diciptakan atau diketahui atau dibuktikan pada abad pertengahan dan Renaissance. Terus, kita lanjut ke geografi modern. Pada geografi modern ini udah lebih modern, berarti fokusnya sudah bukan penjelajahan lagi. Sekalipun pasti masih ada ya penjelajahan, tapi di sini itu sudah mulai bergeser dari mendeskripsikan suatu wilayah, mulai dari iklimnya, topografi, dan yang lainnya, itu sudah mulai bergeser ke mendalami hubungan manusia dengan lingkungannya. Karena kita kan hidup di suatu lingkungan. Tadi kan kita menciptakan kita mengetahui apa ya namanya tadi? Budaya dan aktivitas masyarakat. Nah, itu kan berarti kan ada hubungannya dengan lingkungannya. Jadi mendalami gimana sih proses hidupnya manusia di lingkungannya ini. Dan di sini tuh udah mulai muncul ada geografi fisik dan manusia. Kemudian pada geografi modern juga mulai berkembang subdisiplin baru seperti geografi regional dan ini lebih kompleks pada geografi manusia. Kemudian selanjutnya adalah geografi akhir abad ke-19. Di sini kajian untuk hubungan antar manusia dan lingkungan itu lebih luas. Penelitian geografi di masa ini condong pada aspek fisik bumi, seperti iklim. Iklim didalami. Iklim ya udah iklim aja didalami. Kemudian tumbuhan didalami. Hewan didalami dan bentang alam didalami. Nah, pada masa ini itu ada kolonialisme. Tadi kan setelah kita tahu peta, sudah ada peta, sudah mulai melakukan penjelajahan, sudah mengerti, oh ternyata di negara ini tuh banyak berkembang sumber daya alam. Ya udah, ayo kita ke Indonesia saja, kita melakukan kolonialisme karena di sana itu banyak rempah-rempah. Nah, kolonialisme ini sebenarnya ada kegiatannya. Geografer itu mengumpulkan data dan melakukan penelitian di wilayah baru. Nah, kemudian di akhir abad ke-19 ada peningkatan penggunaan statistik. Statistik tuh kayak semacam hitungan. Ternyata di sini kan ada data populasi. Jadi misalkan di Indonesia. Gitu ya. Jumlah penduduknya pada masa itu berapa? Terus kemudian katakan di Malaysia, jumlah penduduknya pada saat itu berapa? Nah, ini data populasi. Terus kemudian ekonominya. Ekonominya masyarakatnya yang ada di Indonesia itu bekerjanya apa? Malaysia bekerjanya dominasinya apa? Kemudian lingkungannya ini gimana? Kayak gitu. Selanjutnya kita mulai masuk ke geografi awal abad ke-20. Kalau yang tadi itu kan ada pembahasan tentang geografi fisik sendiri, ada pembahasan tentang geografi manusia sendiri, ada pembahasan tentang geografi regional sendiri. Nah, di geografi awal abad ke-20 ini dia itu mulai memahami karakteristik unik dari suatu wilayah. Jadi aspek-aspek tersebut itu nggak cuma berupa geografi fisik, manusia, sejarah atau politik saja, tapi lebih berkembang.
mulai menggunakan pendekatan deskriptif. Yang kita pahami, pendekatan ada 3, yaitu adalah pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan. Dan di sini itu sudah mulai nampak pendekatan-pendekatan ini. Jadi ini sebenarnya akan menciptakan atau muncul suatu teori yang disebut sebagai teori determinisme. Nah, di sini jadi sudah ada teori determinisme. Ini sebenarnya akan ada hubungannya dengan apa yang kita bahas sekarang ya. Ada paham atau fisis geografi. Kita lanjutkan. Kita udah mulai masuk ke paham fisis geografi. Nah, di sini posisinya adalah ada 2 paham kan tadi. Tadi kita udah sempat membahas terkait teori determinisme. Ternyata setelah kita cari tahu, teori determinisme ini sebenarnya bukan teori aja, tapi bisa disebut sebagai paham atau fisis. Itu tadi kan muncul di awal abad ke-20. Berarti akhir-akhir 19 mau ke-20 gitu kan. Nah, itu tadi kan diciptakan bahwa ada teori determinisme. Saatnya kita mulai mendalami apa sih itu teori atau paham atau fisis determinisme itu. Jadi nanti sebenarnya ada 2, ada paham atau fisis determinisme dan juga ada paham atau fisis posibilisme. Nah, paham atau fisis determinisme itu adalah clue-nya pertama, manusia bergantung ke alam. Kedua, manusia tidak bisa mengubah apa yang diberikan oleh alam. Oke, kita ke contoh dulu ya. Pertama, ada manusia yang hidup di kutub dan kita itu hidup di Indonesia. Musim di Indonesia itu ada 2 musim. Karena kita tinggal di daerah tropis. Kemudian pada saat kita sedang memasuki musim kemarau, pasti gerah banget. Nah, ketika gerah seperti itu, apa saja yang kalian lakukan? Mungkin ada yang mandi. Mungkin ada yang kipas-kipas. Mungkin ada juga yang minum es. Kipas-kipas atau ini menyalakan AC gitu kali ya. Atau mungkin juga ada yang lain. Mungkin katakan adalah topless. Kalau cowok-cowok ini pasti sangat-sangat biasa ya untuk topless. Atau itu dalam bahasa Jawanya disebut sebagai OT-OT. Jadi kita tidak memakai kaos atau atasan. Nah, mungkin yang cewek pakai pakaian yang lebih tipis, terus kemudian lebih pendek. Ya, contohnya aja daster. Nah, kita kalau lagi musim panas banget, kita kan bisa melakukan ini semua ya. Berarti iklim itu yang diciptakan, iklim itu kan ada di alam. Berarti ketika musimnya lagi kemarau, sebenarnya apakah alam yang bergantung ke kita atau malah kita yang bergantung ke alam? Kita yang menyesuaikan apa yang diberikan oleh alam. Jadinya ketika musim kemarau ya kita berbuat seperti ini tadi. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Alam udah memberikan nih musim kemarau nih. Kalau memang misalkan kita bisa, berarti kita akan minta ke alam. Alam, aku sedang gerah, tolong dong, jangan dibikin kemarau, dibikin hujan saja biar aku tidak gerah.
Kan kita tidak bisa seperti itu, kita yang menyesuaikan alam. Nah, kita akan menyesuaikan dengan cara seperti ini. Kira-kira manusia yang tinggal di kutub apakah juga akan melakukan seperti ini? Kan tidak. Mereka tetap memakai baju yang menghangatkan mereka. Beda nih kalau misalkan kita di musim penghujan. Kita di musim penghujan, kita nggak mungkin melakukan seperti ini. Tapi kita akan memakai pakaian hangat. Nah, kalau kita ada di musim penghujan, apakah manusia di kutub ini juga dia melakukan seperti ini? Tidak, mereka tetap memakai pakaian yang hangat. Ya karena apa? Karena mereka itu iklim di mana mereka tinggal itu tidak memungkinkan untuk dia melakukan minum es, mandi, kipas-kipas dan menyalakan AC. Enggak. Manusia yang tinggal di kutub, ya ketika panas tetap berpakaian hangat, ketika dingin ya lebih hangat lagi, mereka tidak mau keluar rumah. Iklim itu berarti menentukan bagaimana mereka hidup. Berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang memberikan iklim adalah alam. Nah, berarti di sini tuh sebenarnya bisa kamu simpulkan. Kira-kira apakah yang aktif manusia atau alamnya? Yang pasif manusia atau alamnya? Oke, kita ke contoh kedua. Kalau misalkan kita ke pantai, jalannya kan pantai kan daerah dataran rendah ya. Dan di sana dasar pantai, dasar samudra itu memiliki 0 mdpl. Mdpl ini adalah meter di bawah permukaan laut. Nah, jadi misalkan sekalipun kita ada di daerah dataran rendah, tapi kalau dibandingkan dengan pantai atau laut, pasti kita itu masih berada di daerah yang lebih tinggi dibanding pantai atau laut. Nah, jalanan ke pantai itu pasti kan berkelok-kelok. Berkelok-kelok. Pasti seperti ini. Kalau misalkan seperti ini, pasti kan lebih banyak mengkonsumsi daya, energi, tenaga, dan yang lain sebagainya kan. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita itu nggak usahlah dipakai jalan berkelok-kelok karena akan memakan waktu yang lebih lama, kemudian remnya juga akan lebih banyak kepake, kemudian kebutuhan bensinnya juga banyak kepake. Jadi kita bisa nggak sih sebenarnya kalau langsung aja nih kita lurus? Udah kan bakalnya kan akan lebih mudah kan, akan lebih cepet juga kita nyampe ke pantai atau kita ngelihat lautnya kan lebih mudah. Nah, tapi kita bisa nggak sih sebenarnya langsung mengambil rute seperti ini? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kenapa? Apa yang membuat ini tidak bisa? Iya, karena kita tidak bisa melawan gravitasi. Kalau kita melawan gravitasi, di bumi itu kan ada gravitasi kan? Yang dari atas pasti akan jatuh. Nah, ini kita tidak bisa melawan gravitasi. Oke, kalau misalkan ini kita turun ke bawah, pasti risikonya lebih besar. Lah kalau misalkan kita naik, apakah kita akan tidak menaiki kendaraan kita? Mungkin kalau di bahasa Jawa, apakah kita akan nuntun? Kan tidak mungkin. Jadi kita tidak bisa. Alam sudah memberikan seperti ini. Kita lah yang membuat ini menjadi berkelok-kelok karena kita tidak bisa langsung turun seperti ini. Itu yang berperan aktif siapa?
Yang berperan aktif adalah si alam. Kalau yang di sini coret yang tidak perlu, berarti yang dicoret adalah manusia. Sedangkan yang pasif, kalau alamnya sudah aktif, berarti yang manusia yang pasif. Alamnya yang dicoret, kayak gitu. Kita membahas paham atau fisis yang kedua, yakni adalah paham atau fisis posibilisme. Posibilisme itu berasal dari kata possible. Possible ini lawan katanya dari impossible. Impossible artinya adalah tidak mungkin. Berarti kalau possible artinya adalah ya mungkin atau kemungkinan atau memungkinkan. Memungkinkan gimana? Memungkinkan manusia beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap apapun yang diberikan oleh alam. Kemudian manusia berkemungkinan apa? Manusia berkemungkinan mengubah sesuatu untuk mempermudah hidupnya. Jadi dari yang tidak mungkin karena alam memberikannya seperti itu diubah menjadi mungkin. Oke, mungkin kita ke contoh dulu kali ya. Ada yang dinamakan sebagai hidroponik. Dulu itu kalau misalkan orang menanam sayur, itu pasti kan menggunakan tanah. Nah, sekarang itu tidak perlu tanah. Jadi, yang kita merasa memiliki kekurangan lahan, kekurangan tanah, kita itu nggak apa ya, nggak cuma menggunakan tanah aja, tapi bisa memakai media air. Kita menanam kangkung, kita menanam sawi, cabai, tomat, atau yang lainnya. Kita udah nggak terlalu membutuhkan tanah lagi. Memang tanah itu bisa sebagai media, tapi kalau tanahnya nggak ada buat menanam, ya udah kita pakainya air. Itu hidroponik, kita menyesuaikan. Alam kita tidak memberikan kita terlalu banyak tanah, jadinya kita pakai air. Kita yang menyesuaikan kan berarti. Terus kemudian ubah kualitas air minum. Ini ada alat. Di sini saya sebenarnya bukan brand ambassador ya. Tapi dulu memang ada alat yang namanya itu adalah Pure It. Pure It. Alat ini itu mengubah dari air yang keruh atau tidak siap minum menjadi air yang bisa diminum. Jadi air yang mungkin tidak siap minum itu tadi dimasukkan ke alat ini, kemudian nanti si alat ini itu akan mengubah menjadi air yang bisa diminum. Berarti dari situ siapa yang menciptakan alat ini? Manusia, benar, manusia yang menciptakan. Alam memberikan air yang sudah siap minum yang bersih, tapi ternyata dari aktivitas manusia itu membuatnya menjadi keruh atau tidak siap minum. Nah, akhirnya manusia juga yang menciptakan alat ini yang bisa mengubah air yang kualitasnya masih belum siap minum menjadi air yang kualitasnya menjadi siap minum. Nah, berarti di sini kita bisa mempertimbangkan kira-kira siapa yang aktif di sini. Yang aktif di sini adalah manusia, coretnya tidak perlu, berarti alam yang tercoret, sedangkan yang pasif adalah si alam, yang dicoret adalah manusia. Begitu.